kembali lagi di dunia surya. Nah, pada podcast kali ini kita kedatangan narasumber nih teman-teman. Ada yang tahu nggak sih narasumbernya dari mana? Nah, narasumber kali ini berasal dari SMK Negeri 1 Berau. Tanpa bertunggu lama-lama, yuk kita panggil dia masuk. Putri. Baik Dika, dipersilahkan untuk memperkenalkan diri dulu. Baik. Nama saya adalah Neisy Korneda Mayanti. Saya sekolah di SMK Negeri 1 Berau dengan jurusan akuntansi. Wah, keren ya guys. Oke, pada podcast kali ini kita akan membahas tentang bumi dan antariksa. Sebelumnya ada yang tahu nggak sih apa sih tata surya itu? Mari nih kita tanya ke kakaknya. Apa sih tata surya itu? Boleh dijelaskan nggak? Nah, sistem tata surya merupakan gugusan benda-benda langit yang terdiri atas matahari, 9 planet kecil, asteroid, komet, dan benda-benda angkasa lainnya yang beredar mengelilingi matahari sebagai pusat tata surya. Nah, gitu ya guys. Jadi pasti kalian cuma taunya matahari itu menghasilkan panas ya. Lalu kita tanya ke kakaknya, apa sih sebenarnya matahari itu? Matahari merupakan pusat tata surya, dapat memancarkan sinarnya sendiri. Berdasarkan sifatnya, matahari merupakan sebuah bintang. Jarak rata-rata matahari ke bumi adalah 190 juta kilometer yang selanjutnya dinyatakan sebagai satu astronomi unit AU. Wah, padahal jaraknya sampai berjuta-juta kilometer ya teman-teman. Tapi kenapa rasanya panas sekali ya? Baik, lalu boleh disebutkan nggak sih ke apa sih 9 planet itu? Baik, 9 planet di dalam sistem tata surya itu ada Merkurius, Venus, Jupiter, Saturnus, Uranus, Mars, Neptunus, dan Pluto. Lalu apa sih kak planet yang paling terkecil itu? Nah, planet yang paling terkecil itu adalah Pluto karena dia berada di samping pas matahari. Nah, dalam buku cetak itu biasanya mereka lihatnya kan Merkurius. Nah, Pluto itu tidak dilihatkan karena Pluto paling kecil, jadi tidak bisa digambarkan secara rinci. Wah, iya sih kak, kalau misalnya dilihat dari buku-buku tata surya atau tentang globalisasi bumi, itu terlihat bahwa Merkurius adalah planet yang paling terkecil. Lalu tadi kan kakak ada nyebutkan nih asteroid. Boleh jelaskan nggak sih apa sih asteroid itu? Nah, asteroid itu merupakan benda langit dengan bentuk tak beraturan yang tersusun dari kumpulan debu dan es. Lalu apakah asteroid ini memiliki kelompok tersendiri atau dia dipecah belahkan menjadi berapa sih? Asteroid ini dikelompokkan menjadi 4. Nah, yang pertama itu asteroid jenis Carbon C. Yang kedua itu asteroid jenis Silicaceous CS atau yaitu asteroid dari komponen unsur besi dan nikel yang mendominasikan sabuk dalam. Nah, yang ketiga itu asteroid jenis Metallic M. Nah, yang keempat adalah asteroid jenis Phastoid V. Wah, namanya susah-susah ya guys untuk dibaca. Baik, kita tinggal 2 materi nih, komet dan meteor. Pasti kalian sudah tahu kan meteor itu apa, tapi mari kita dengar secara rinci apa sih meteor itu kak. Nah, pada saat meteor memasuki atmosfer bumi, akan terjadi gesekan yang luar biasa dengan udara sehingga meteor akan terbakar dan lenyap menjadi debu. Meteor yang masih bertahan dan dari gesekan udara tersebut jika sampai ke permukaan bumi disebut meteorit. Wah, apakah itu akan menghasilkan ledakan? Bisa jadi. Wah, bahaya ya teman-teman. Jadi meteor ini rupanya dia adalah seperti bintang kecil yang jatuh, lalu dia bisa hilang karena tergesek oleh udara. Iya. Mungkin apa sih komet itu kak? Komet atau yang sering disebut sebagai bintang B-Record merupakan benda langit yang mengorbitkan pada matahari dengan garis orbit yang sangat lonjong. Nah, ekor komet terbentuk karena serpihan kristal-kristal rapuh yang terlepas dari benda komet. Nah, itu
Wah, komet ini bukannya yang biasa dibilang sebagai bintang jatuh nggak sih? Bisa dibilang begitu. Baik, tadi pas terakhir kakak ada menyebutkan komet ya, boleh dijelaskan nggak sih apa sih komet itu? Baik, komet atau yang sering disebut sebagai bintang berekor merupakan benda langit yang mengorbitkan pada matahari dengan garis orbit yang sangat lonjong. Nah, ekor komet terbentuk karena serpihan kristal-kristal es rapuh yang terlepas dari benda komet. Wah, komet yang terkenal itu apa sih namanya kak? Nah, komet yang terkenal itu biasanya disebut komet Halley yang dapat teramati dari bumi setiap 76 tahun sekali. Wah, lumayan lama ya teman-teman. Baik, sekian itulah tentang materi podcast kali ini tentang bumi dan antariska. Baik, terima kasih kak sudah berkunjung ke sini. Terima kasih atas penjelasannya. Next kita bertemu lagi. Sekian, bye teman-teman.